أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وكاشف الكروب وجلائها وحياة النفوس وبهجتها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Qanidin, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua ikhwanana. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyebab-penyebab penyesalan baik di dunia atau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, keluarga kita, orang sekitar kita, kepada semua alam semesta. Ya, pastinya baiknya alam semesta juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Sebagaimana baiknya kita juga berpengaruh pada alam semesta. Mudah-mudahan semuanya dalam pandangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya saudara-saudara kita umat Islam yang tertindas mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkatnya salawat insyaallah nampak keberkahan salawat tersebut di dalam keseharian kita. Nampak berkahnya salawat tersebut di dalam aktivitas kita, dalam anggota tubuh kita, dalam semua sel-sel tubuh kita. Mudah-mudahan berkahnya salawat insyaallah kita semuanya dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak terlupakan keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di majelis ini di subuh Sabtu yang 21 yang lalu kita membahas akan seakan tasawuf atau mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kita kembali kepada sirah nabawiyah. Sering kita sebutkan di antara 5 ilmu yang berhubungan dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu sirah. Dan sirah itu karena berhubungan dengan hidupnya Nabi, maka yang dibahas semuanya kejadian orang-orang di kejadian tersebut. Berbeda dengan syama'il nabawiyah. Kalau syama'il Nabi itu yang dibahas adalah pribadinya Nabi, pakaiannya Nabi, kebiasaannya Nabi khusus. Ada juga yang membahas tentang masalah umpamanya dalail itu mukjizat-mukjizatnya Nabi dan lain sebagainya. Walhasil sirah itu mencakup lebih luas semua kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita seingat saya adalah tentang di tahun akhir tahun 8 ya. Akhir tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah
masalah Sariyah yang dikirim oleh Nabi, yaitu Sariyah itu pasukan yang dikirim oleh Nabi, tapi Nabi tidak ikut. Sudah pernah kita sampaikan itu ya, istilah di dalam sejarah ada ghazwah, ada Sariyah. Ghazwah itu perang yang diikuti oleh Nabi sendiri. Kalau Sariyah itu adalah peperangan yang Nabi mengirim ya pasukan, Nabi tidak ikut. Ekspedisi ya, pengiriman pasukan, Nabi tidak ikut. Jumlah ghazwah yang diikuti Nabi dipastikan 27 kali. 27 kali. Adapun Sariyah cukup banyak. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan sampai 47, ada yang bilang lebih dari itu sampai 60 sekian dan lain sebagainya. Apa itu? Akhir dari pembahasan kita singkat kita tentang masalah Sariyah dan Salasil dan juga Sariyahnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian setelah itu baru masuk kepada penaklukan kota Mekah. Karena penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, nah, itu terjadinya penaklukan kota Mekah. Tapi seingat saya sebelum penaklukan kota Mekah ada hal yang belum kita bahas dan itu di antara hal yang cukup penting karena berhubungan dengan go internasionalnya Islam. Ya, go internasional Islam. Semuanya tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Bu'istu ilan nasi kafah, wa bu'itsa kullu nabiyyin ila qaumi." Aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Sedangkan setiap nabi diutus kepada kaum yang khusus, kaum khusus. Ya. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an sendiri sebutan umpamanya ya qaumana wa qaumku wa ila Hudin, wa ila adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad Allah mengirim saudara mereka Huda, Nabi Hud. Wa ila Samuda akhahum Salihah. Kepada kaum Samud Allah mengirim saudara mereka Samud, Nabi Saleh. Jadi kaum Nabi Isa diutus kepada kaum Nazaret, kata itu. Ya. Sehingga disebutkan sama orang Bani Israel, orang Nazaret, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel, ya Bani, maka sebutan kaum khusus semuanya amal. Kalau kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk dan tidak terbatas kepada satu kaum, dua kaum, dan juga tidak terbatas kepada satu masa, dua masa. Sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Itu umumnya risalatin Nabi, bahwa kerasulannya Nabi itu umum kepada seluruh alam semesta. Ya, ini sudah ma'ruf dan ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dianggap kafir orang yang mengatakan Nabi Muhammad diutus sama orang Arab saja, tidak bisa diterima Islam. Nabi Muhammad diutus sama masanya saja. Ya, maka syariatnya Nabi mustamil terus ila yaumil qiyamah. Maka ada sebagian sekte-sekte yang kemudian mengatakan nggak wajib Jumatan. Kenapa nggak wajib Jumatan? Karena nggak ada pemimpin kayak zamannya Nabi. Nunggu Imam Mahdi muncul. Kalau nunggu imam, ya semua masalah agama nggak terlaksana akhirnya. Ya, maka semuanya ini syariatnya Nabi berterusan semuanya. Nah, termasuk juga penyebab dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyerang dan juga memerangi orang yang tidak keluarin zakat. Orang tidak keluarin zakat itu beralasan kami memberikan zakat kami kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sudah wafat, maka kami tidak memberikan zakat kami kepada Abu Bakar. Nah, kami Abu Bakar diperangi. Diperangi itu kan berarti mengarah sampai terjadi pembunuhan. Ya kan?
Peperangan itu bukan hanya sekedar kemudian ecek-ecek, nakut-nakutin, bisa nanti terjadi pembunuhan. Ya, terkenal ucapan Sayyidina Abu Bakar berkata, amma musaddiq wa ana hayyun fala. Adapun agama ini berkurang, aku masih hidup, aku tidak mau. Aku tidak mau agama ini kurang, aku masih sedang hidup. Harus tetap. Sampai disebutkan, lau annahum, andaikan mereka, ya, memberikan zakat kepada Rasulullah, ibilahum ma'idolin, onta mereka tali kekangnya. Tali kekangnya itu tali lehernya, diberikan kepada Nabi. Wah, atau mereka memberikan kepadaku, ontanya saja, tali kekangnya tidak diberikan. Aku orangin mereka. Aku tak mau kurang, aku tidak mau. Keteguhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka risalahnya Nabi, kerasulannya beliau itu umum kepada seluruh manusia sepanjang zaman. Maka sebagai bentuk pembuktian ini juga adalah tadi kita sampaikan go internasionalnya syariat Nabi di masanya Nabi adalah dengan mengirim surat-surat kepada raja-raja di dunia. Dan ini dilakukan oleh Nabi setelah Sulhul Hudaybiyah sampai akhir tahun ke-8, yaitu penaklukan kota Mekah. Jadi setelah Sulhul Hudaybiyah kan di antara isi Sulhul Hudaybiyah tidak boleh terjadi peperangan antar Muslim dengan kafir Quraisy selama 10 tahun. Selama 10 maka sama orang kafir Quraisy sudah nggak ada. Perjanjian ini nggak boleh bertikai. Tapi Nabi gunakan waktu ini untuk kirim surat kepada raja-raja di dunia. Ya, raja-raja di dunia. Memang dakwahnya Nabi kepada seluruh manusia, tapi karena kondisi kemampuan, keterbatasan fisik dan lain sebagainya yang bisa ditempuh oleh sahabat, yang bisa dimasuki sahabat beberapa negara, di antaranya Habasyah, Ethiopia Ethiopia, Afrika ya. Di antaranya lagi yang masuk sahabat Mesir, di antaranya lagi yang masuk sahabat Turki, Sayyidina Abu Musa, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di Turki. Ada juga Yaman banyak beberapa sahabat Nabi mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga istilahnya dakwah dengan orangnya datang, sehingga mengislamkan masyarakat itu hanya terbatas kepada daerah yang bisa ditempuh. Sedangkan yang jauh-jauh tidak bisa karena ketidakmampuan, dan demikian juga karena pada saat itu negara itu dikuasai sama pemerintahan lain yang tidak memungkinkan untuk masuk. Sehingga Nabi mengirim surat kepada raja-raja tersebut. Tercatat di dalam sejarah ada 15 surat Nabi kepada raja-raja. Ada 15 surat Nabi kepada raja-raja di seluruh dunia tersebut. Ya, meskipun hasilnya ada yang Islam, ada yang Islam. Misal Raja Mundir Ibn Sawa masuk Islam. Terus kemudian juga dari Yamamah masuk Islam, yang dikirim Sayyidina Amr bin As yang membawa suratnya masuk Islam. Ada juga yang tak masuk Islam tapi ngirim hadiah sama Nabi. Semisal Raja Muqawqis Abimul Qibti, Raja Qibti kan Mesir ya. Orang asli Mesir namanya Qibti. Ya. Raja Muqawqis tidak masuk Islam, tapi menghormati Nabi, dikirim hadiah. Ya, disebutkan dikirim hadiah, kalau tidak salah pernah saya ceritakan, dikirim 2 wanita cantik
terus kemudian pakaian-pakaian dan harta banyak, kemudian dokter. Ya. Nabi menerima wanita dan harta pakaian. Harta pakaian dibagi kepada fuqara Madinah. Ya. Kemudian wanita dua, satu diambil oleh Nabi yaitu Siti Maria Al-Qibtiyah yang kemudian punya putra dari Rasulullah Sayyid Ibrahim. Kemudian saudaranya atau satunya lagi saudarinya Maria Al-Qibtiyah, ya itu diambil sama Dihya Al-Kalabi. Dihya Al-Kalabi. Walhasil dokter dibalik ke nama Rasulullah, suruh balik. Dokternya tanya sama Rasulullah, apakah kalian gak butuh dokter? Kalian gak butuh dokter? Nabi jawab, nahnu qawmun lam na'kul hatta najub wa idza akalnakum qabla an nashrab. Kami ini kaum gak makan kecuali kalau lapar, dan kalau makan selesai cepat berdiri sebelum kami kenyang. Keluar nih dokter ini bilang sama sahabat, aku belajar kedokteran puluhan tahun, diringkes sama Nabi kalian diucapkan Nabi kalian. Aku udah belajar kedokteran sekian puluh tahun, diringkes sama ucapan Nabi. Nah, kami kaum tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan selesai sebelum kenyang. Nah, oleh sebab itu ada juga hadisnya Nabi kan, tis'atu a'syarida minal ma'idah. 90% penyakit itu dari urusan perut, urusan makanan Pak. Ya ada penyakit lain kan 90% urusan perut ya. Karena makanan. Tadi kita sampaikan tentang Raja Muqawqis. Ya, mungkin perlu saya sampaikan juga dua negara dikuasa pada saat itu. Bisa Anda bayangkan ya, Nabi kirim surat kepada dua negara dikuasa pada saat itu. Kalau umpamanya zaman kita dulu istilahnya ngirim surat ke Amerika sama Rusia, ke Amerika dan Rusia. Ya, dikirim surat tadi kita sampaikan. Terlepas bagaimana hasil dari surat-surat tersebut, ada beberapa yang masuk Islam, ada yang menolak, ada yang menghormati suratnya Nabi dengan mengirim-kirim hadiah sama Nabi, semisal Raja Muqawqis. Ya. Ada juga yang tidak kirim hadiah tapi menghormati suratnya Nabi, semisal Raja Romawi. Ya. Heraklius namanya, biasa disebut Heraklius ya. Kalau dalam Islam Herakal itu Heraklius Raja Romawi. Ada juga yang nyobek suratnya Nabi, marah nyobek suratnya Nabi. Ya, yaitu Raja Isra Persia. Ya, ada juga yang masuk Islam. Beberapa tadi kita sebutkan, termasuk Raja Najasyi. Raja Najasyi sebetulnya masuk Islam sebelum mendapat surat dari Nabi, karena sudah sebelum hijrah ke Madinah sudah menerima Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah sudah sampai Habasyah, dan sempat terjadi perbincangan yang masyhur di dalam sejarah ketika saat itu Amr bin As belum masuk Islam, dikirim oleh delegasi dari Quraisy sebagai delegasi orang kafir Quraisy untuk menarik kembali orang-orang yang berhijrah. Tapi akhirnya Raja Najasyi menerima Islam. Bahkan di antara menikahnya Rasulullah dengan Ummu Habibah Siti Rawlah namanya ya, Ummu Habibah, itu terjadinya pernikahan di Habasyah. Nabi tidak hadir. Yang melamarkan adalah Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian Raja Najasyi ngirim anaknya kepada Nabi. Tapi disebutkan ngirim anaknya kepada Nabi tenggelam di laut, gak jadi jumpa sama Nabi. Subhanallah ya, saking ini keterikatan antara Raja Najasyi dengan Rasulullah. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Nabi kalau disebutkan di antara mukjizatnya
Dan malaikat Jibril menundukkan semua pandangan di depanku mulai dari Medina sampai Habasyah, sampai aku melihat jenazahnya Raja Najasyi. Kemudian Nabi ngajak semua sahabatnya untuk sholat jenazah, untuk sholat jenazah. Jadi katanya apa? Semua ini kan mujizat ya, namanya mujizat ya. Ya, malaikat Jibril meletakkan sayapnya dari Medina sampai ke Habasyah, ke Ethiopia, sehingga Rasulullah melihat jenazahnya Raja Najasyi. Kemudian Nabi ngajak sholat jenazah. Itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, sholat jenazah kepada Najasyi. Raja Najasyi tidak pernah jumpa sama Rasulullah. Secara akhirnya tidak, sejarah tidak jumpa. Maka mestinya kalau dalam kaidah mustalah hadis ya bukan sahabat, karena tidak jumpa sama Rasulullah, tapi tidak diragukan kedekatan Raja Najasyi sama Rasulullah. Di antara suratnya Raja Najasyi kepada Rasulullah, lebih kurangnya kami menerima dan kami mengakui Anda adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau Anda menyuruh aku untuk datang untuk membasuh kaki Anda, aku akan datang. Untuk membasuh kaki Anda. Tapi dibandingkan surat tersebut oleh Nabi, dijawab oleh Nabi bahwa tetap di tempatmu untuk berlaku adil kepada semua warga di sana. Walhasil Nabi memuji Sayyidina Najasyi, dan bahkan negaranya disebut oleh Nabi innaha ardu sidq, innaha ardu sidq. Bumi Najasyi, bumi Habasyah itu adalah bumi kebenaran, bumi. Jadi istilahnya negaranya dipuji oleh Nabi, Raja Najasyinya disebut oleh Nabi. Ketika sahabat disuruh untuk hijrah ke Habasyah, fa inna hunaka malikan la yudlam indahu ahad. Di sana ada raja yang tidak ada satu orang pun terzalimi. Tidak ada satu orang pun artinya dipuji oleh Nabi. Ya. Alhamdulillah, makam Raja Najasyi sampai sekarang ada. Makam Raja Najasyi sekarang ada di Habasyah, Ethiopia. Itu Ethiopia. Dari informasinya dari kawan-kawan dari ibu kota Afrika, apa ibu kota Afrika? Addis Ababa. Addis Ababa itu naik pesawat 2 jam. Naik pesawat 2 jam dari Addis Ababa, dari ibu kota Afrika. Ya. Walhasil ini tadi kita sampaikan Raja Najasyi terima. Tapi saya tadi mau menyampaikan surat Nabi kepada 2 negara adik kuasa. 2 negara adik kuasa. Ya, gimana suratnya Nabi tersebut sampai kepada 2 raja besar tersebut, Romawi dan Kisra Persia. Dan hanya satu sahabat Nabi, utusan Nabi yang dibunuh, yaitu yang dikirim ke Haris al-Basri. Sudah pernah kita sampaikan, itu di Bangkok di daerah Yordania, yang kemudian salah satu sebab terjadinya perang Mu'tah. Ya, itu dibunuh sama Abu Sa'sinah. Satu-satunya utusan Nabi yang dibunuh. Terus ada lagi satu utusan Nabi yang wafat di perjalanan sebelum sampainya surat. Satu wafat di perjalanan, ya, sebelum sampainya surat tersebut. Nah, ini tadi ringkasan dari 15 surat yang dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada raja-raja. Dan di antaranya juga bahwa Nabi membuat cincin untuk stempel suratnya tersebut. Dan itu bisa dilihat di dalam kitab Syama'il Nabawiyah, kitab Syama'ilnya Imam Turmudi tentang cincinnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tulisannya Muhammad Rasulullah, kata Muhammad di bawah, Rasul di tengah, lafaz Allah di atas. Ya, dan cincinnya Nabi dari perak.
Dan Nabi melarang orang lain membuat cincin semisal cincin beliau. Membuat cincin semisal cincin beliau. Disinilah disebutkan bahwa cincinnya Nabi bukanlah sebagai zina atau perhiasan, tapi cincinnya Nabi beda sama kita. Kita menganggap cincin perhiasan, sehingga kita buat bagus-bagus, kita segala macam. Ya terlepas dari pandangan kepingin niru sama Nabi, sah-sah saja, boleh saja. Tapi asal muasal Nabi membuat cincin itu bukan untuk zina, untuk berhias diri. Nabi berhias diri itu dengan minyak wangi, dengan sisir, dengan serban, serban imamah. Itu yang disebut sebagai hias diri. Tapi kalau cincin asal muasalnya Nabi adalah untuk stempel. Maka oleh saat itu Nabi melarang orang lain membuat cincin sebisa cincinnya Nabi. Ya, karena itu untuk stempel. Maka nggak semua orang kemudian pakai namanya stempel ya, Pak. Boleh. Disitulah bahkan di dalam mazhab Imam Maliki mengatakan memakai cincin yang ada kata Muhammad Rasulullah itu makruh alat dawah. Itu makruh seterusnya makruh. Seterusnya makruh sampai sekarang. Kadang-kadang ada ya sebagian orang pakai cincin ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ya memang sih Pak, mayoritas ulama berpendapat dilarangnya adalah ketika Nabi hidup. Dilarangnya ketika Nabi hidup. Kenapa? Karena ya masanya Nabi adalah itu untuk stempel. Tapi setelah Nabi wafat kan tidak dikhawatirkan. Sebagaimana perbedaan pendapat ulama dengan dilarangnya kita pakai kunyah Abul Qasim. Kunyah Abul Qasim. Nabi kan pernah bersabda, "Sammu bi ismi wala takunnu bi kunyati." Kalian buat nama dengan namaku, tapi jangan kunyah dengan kunyahku. Kalau mau pakai nama Muhammad boleh, tapi kalau nama Abul Qasim kau pakai jangan. Jadi maksudnya Abul Qasim itu bapaknya Qasim. Jadi kalau punya anak laki-laki pertama jangan dikasih nama Qasim gitu. Karena namanya kunyah itu mengambil anak pertama. Ini istilah Arab kayak gitu. Anak pertama Muhammad namanya Abu Muhammad. Anak pertama Ali namanya Abu Ali. Kalau orang Jawa kampung kan biasa nyebut gitu ya, pakai Ali gitu ya, pakai Budi, pakai yang kayak gitu. Maka maksudnya kalau anak pertama jangan dikasih Qasim. Nanti jatuhnya Abul Qasim. Kenapa? Karena Nabi katanya digangguin sama orang-orang Yahudi. Kadang Nabi jalan diteriakin sama orang Yahudi, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Nabi noleh, orang Yahudi tertawa-tawa, mengatakan bukan Abul Qasim, itu ada orang lain namanya Abul Qasim. Gitu. Maka Nabi katakan, "Sammu bi ismi, wala takunnu bi kunyati." Kalian buat nama dengan namaku, tapi jangan buat kunyah Abul Qasim. Mayoritas ulama berpendapat larangan ini khusus di masanya Nabi. Tapi pendapat mengatakan larangan ini umum sampai seterusnya. Maka lebih ekstra hati-hati. Anak pertama jangan dikasih nama Qasim supaya kita nggak jadi Bapak Qasim, gitu ya. Abul Qasim. Kemudian tadi kita sampaikan tentang masalah cincin. Ya, itu cincin Nabi untuk awalnya adalah untuk niat stempel, bukan untuk niat berhias-hias diri, gitu ya. Karena perhiasan untuk laki-laki bukan dalam bentuk perhiasan itu, yaitu perhiasannya adalah minyak wangi, pakai sisir dan lain sebagainya, misalnya pakai serban. Ya, itu diantara perhiasan laki-laki dalam bentuk pakaian. Kemudian tadi kita sampaikan juga di antaranya bahwa cincinnya Nabi turun kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipakai sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagai stempel negara, stempel khalifah. Kemudian masa Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian dipakai oleh Sayyidina Umar.
Kemudian di masanya Sayyidina Utsman, itulah kemudian cincin itu jatuh di Bi'r Aris, di sumur Aris. Sumur ini ada di depan Masjid Quba, jatuh di situ, disuruh nyari, dikuras berhari-hari sampai air sumur bersih tetap nggak ditemukan. Itu cincin itu. Maka ya Allah alam mana ya kan ya. Qila, ada yang mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Imam Mahdi akan menggali lagi itu sumur dan akan ditemukan. Qila, ada yang mengatakan kayak gitu sebagai bentuk simbolisasi kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sumur sampai sekarang ada di pinggirannya Masjid Quba, di Masjid Quba. Tapi sumurnya udah ditutup lantai, tapi ada tanda. Ada tanda. Maka tadi kita sampaikan ini tentang surat-surat stempelnya Nabi ya. Nah, tadi kita mau sampaikan bahwa yang ke Heraklius, Raja Romawi memuliakan suratnya Nabi, sehingga disebutkan dia nggak masuk Islam, Heraklius nggak masuk Islam, tapi suratnya Nabi ditaruh di atas kepala dan dicium. Ya, maka sampai kepada Nabi mendoakan bahwa negaranya akan tetap jaya. Sebab dia menghormati risalah atau suratnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membawa surat ke sana itu disebutkan namanya Dihyat Al-Kalabi. Sayyidina Dihyat Al-Kalabi yang membawa surat Rasulullah ke Raja Romawi. Memang Sayyidina Dihyat Al-Kalabi ini di antara sahabat yang cukup unik dan cukup aneh gitu ya. Kadang muncul, kadang tidak muncul, ya. Dan kadang-kadang pun juga disebutkan dalam riwayat malaikat Jibril datang sama Nabi dalam berupa Dihyat Al-Kalabi, ya. Nah, jadi di antara sahabat yang cukup unik, ya. Dan Dihyat Al-Kalabi sendiri bukan orang asli Madinah. Beliau dari Dumatil Jandal itu adalah dekat sama Syam, Syria, sehingga jauh dari kota Madinah. Tapi pastinya baginda Nabi Muhammad SAW memilih orang untuk membawa surat-suratnya beliau, itu pasti ada pilihan yang ada pilihan khusus, ada kayak gitu. Nah, ini termasuk tadi kepada Raja Romawi, raja terbesar di zamannya. Ya, dikirimlah Dihyat Al-Kalabi. Ya. Ada juga istilahnya malaikat Jibril pimpinan malaikat. Ya, malaikat Jibril zaman datang ke Nabi dengan rupa Dihyat Al-Kalabi. Rasulullah kirim Dihyat Al-Kalabi kepada Raja Balai Besar. Ya. Walhasil Nabi milih mesti nggak sembarangan. Kenapa mau dipilih sahabat ini? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Tapi mesti pilihannya Nabi luar biasa. Kemudian disebutkan juga, nah ini tadi tentang Raja Romawi. Kemudian kepada Raja Kisra Persia dikirim satu sahabat yang sangat muda sekali, sangat muda. Namanya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini di antara min syirari sahabat kecil atau masih muda. Tapi yang ada ya sahabat disebut kecil-kecil derajat ya, enggak ya. Maksudnya dari segi umur masih muda. Jadi waktu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pembawa surat ke Raja Kisra, beliau umurnya masih 18 tahun. Tapi menjadi pembawa surat Rasulullah ke Kisra. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka waktu diserahkan juga itu surat, subhanallah, memang suratnya Nabi ya, suratnya Nabi semuanya.
itu memulai dengan nama Nabi Muhammad dulu. Min Muhammad bin Abdullah ila Azimi Kisra. Dari Muhammad bin Abdullah kepada pimpinan Kisra. Ya, min Muhammad bin Abdullah ila Hirakal Azimur Rum. Ya gitu. Min Muhammad bin Abdullah ila Muqawqis Azimul Qibti. Dari Muhammad bin Abdullah kepada, ya memang Nabi didahulukan karena posisi beliau adalah Nabi dan Rasul, mestinya lebih mulia, lebih mulia. Nah, dari sebab ini Raja Kisra marah. Raja Kisra Persia marah. Dia mengatakan, orang tidak dikenal penggembala kambing dari pedalaman Arab menulis namanya di depan namaku. Marah Raja Kisra, disobek-sobek sama Raja Kisra Persia. Suratnya Nabi disobek-sobek. Sampailah ke Nabi berita tersebut. Nabi kemudian bersabda, mazzaqqa kitabi mazzaqallahu mulka. Dia merobek-robek suratku, Allah akan robek-robek negaranya dan kerajaannya. Maka beberapa tahun setelah itu, belum Nabi wafat, terjadi kudeta besar-besaran di Kisra Persia, sehingga raja yang nyobek-nyobek itu tadi dibunuh sendiri oleh anaknya raja. Dibunuh sendiri sama anaknya raja. Maka kacau lah raja, goncang raja. Dan secara hakikatnya memang Raja Kisra atau Persia sampai sekarang udah nggak ada. Mana ada kerajaan Kisra Persia sekarang? Habis, ditelan masa sudah nggak ada. Beda sama Romawi. Romawi masih kuat, bertahun-tahun dan lain sebagainya. Gitu ya. Bukan masalah dukung Romawi atau enggak, tapi maksudnya Romawi masih sebagai negara yang diakui, ya, masih kuat. Kisra Persia itu tadi rajanya nyobek-nyobek suratnya Nabi. Nabi bersabda, mazzaqqa kitabi mazzaqallahu mulka. Dia menyobek suratku, maka Allah akan merobek-robek kerajaannya. Maka betul, nggak selang dari setahun atau 2 tahun Nabi masih hidup. Itu pimpinan Yaman yang disebutkan namanya Raja Badan. Pimpinan Yaman, Raja Badan ini tunduk kepada Kisra Persia. Tunduk sama Kisra Persia, Raja Yaman. Datang kepada Nabi. Dia akan menantang Nabi dalam beberapa hal. Maka ketika datang kepada Nabi, Nabi kemudian bersabda, Innal bariha inna rabbi al-bariha qatala rabbak atau semisal sabda itu yang artinya gini, Tuhanku tadi malam membunuh Tuhanmu. Tuhan tadi malam membunuh Tuhanmu, maksudnya Tuhanmu rajamu ya. Dan kemudian dicatatlah sama Raja Bandar ini sabdanya Nabi tersebut di tanggal berapa, waktunya dan lain sebagainya. Dan betul setelah balik ke Yaman dapat informasi kabar kapan terjadinya pembunuhan Raja Kisra oleh anaknya sendiri. Itu persis dengan waktu yang Nabi bersabda, dan itu waktu Nabi tadi malam. Jadi dengan perbedaan waktu Kisra Persia dengan Medina memang persis semalam sebelum Rasulullah bersabda. Maka akhirnya menjadikan Raja Badan masuk Islam. Raja Badan masuk Islam. Ini tadi kita sampaikan rusaknya negara Kisra Persia, sebab dia merobek-robek suratnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya dipahami, ini juga surat itu kertas Pak, tapi juga sebagai simbol, maka simbol itu nggak boleh Pak, dianggap remeh, itu nggak boleh. Iya, fasilitas ilmu, mohon maaf ya, fasilitas ilmu kita
pena, buku, dan itu harus dihormati, Pak. Ya, maka sama aja Quran harus dihormati. Tidak bisa orang yang penting Quran ada dalam dadaku, yang penting Quran ada dalam hatiku, terus kamu injek-injek Quran gitu, ya nggak boleh. Ya kan? Bendera itu simbol harus dihormati, nggak bisa dipijak, nggak boleh. Bukan kemudian orang asal aja ngomong, alah cuma kain aja pun. Aceh umpamanya ngibarkan bendera GAM umpamanya ya. Ujung sana umpamanya Pak Papua KKB ya apa ya? Ya itu pemberontakan itu Pak, nggak bisa cuma kain, nggak bisa. Gitu. Maka lazimnya itu kadang-kadang orang-orang liberal yang kemudian nganggap jangan sok kali kau hormati Quran, jangan sok kali jaga agama yang jaga kita. Ini ucapan nggak bermakna, nggak berdasar. Ya kita wajib menjaga simbol-simbol agama. Nggak boleh pula kemudian dikatakan yang jaga agama itu Allah bukan kita. Udah biarin gitu hanya sekedar kertas saja pun, ya bisa. Disebutkan ada satu orang profesor yang liberal katanya, terus kemudian dia membanting lembaran-lembaran ayat Al-Quran, bilang sama murid-muridnya, mahasiswanya, kalau Allah itu ada dalam hati, kalau Allah itu dalam pikiran, kalau Allah itu ada dalam pembuktian nyata dalam kehidupan di masyarakat. Karena ini kertas saja ini cuma kan kertas. Kemudian berdiri satu orang muridnya, dia ngambil bukunya si profesor kita di depannya, kayak dibuatin sama dia. Marah-marah dia. Ya, cuman kau meremehkan itu semuanya hasil keringatku, itu hasil kerjaku, pikiranku berbulan-bulan kau banting. Dia jawab, Tuan Profesor, ilmu Anda di otak Anda. Ilmu Anda di otak Anda, pengetahuan Anda di otak Anda. Ini cuma kertasnya katanya. Ya sama, kenapa kok dimarah-marah gitu? Maka simbolisasi Tuan, nggak bisa ya, ilmu juga demikian. Jangan kemudian nganggap kadang-kadang anak-anak kita, mohon maaf, kitab Iqra dipijak-pijak, kitab Iqra dilempar-lempar, itu supaya dikasih tahu ini adalah sarana maka nggak boleh kemudian kita remehkan, kita rendahkan. Nggak kebayang sama kita orangnya dulu yang kiai-kiai kalau ngajarin gimana adabnya santrinya. Tapi sekarang selalu dikatakan mengabal sama kiai, jadi budaknya kiai. Orang beradab, orang sopan, orang salaman, cium tangan, orang sampai kita orang ingat dulu kita kecil sekolah saja bawa buku dengan tangan kiri, itu nggak boleh sama orang tua. Dimarahin sama ustaz dulu, dimarahin sama guru ngaji Iqra tiba waktu kita ngaji maghrib gitu ya. Kita ngaji maghrib, ketahuan bawa buku dengan tangan kiri, itu dimarahin. Mereka mengatakan bahwa buku tangan kiri itu sifatnya orang fasik, sifatnya orang kafir. Nanti di hari kiamat menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, maka harus dengan tangan kanan, nggak boleh dikirikan dan lain sebagainya. Gimana adab sekarang kurang Pak, di dalam menuntut ilmu, sehingga keberkahan berkurang. Sebetulnya secara zahirnya cara untuk menuntut ilmu sekarang lebih gampang, lebih mudah daripada dulu-dulu. Sekarang orang mau belajar gampang ya. Dengarkan YouTube aja bisa, dengarkan media aja bisa. Bisa ngambil dari mana-mana. Tapi itu tadi, kenapa kok keberkahan kurang? Karena kurang jaga adab. Nah, Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang membawa kitab atau yang membawa suratnya baginda Nabi Muhammad SAW, ini juga demikian pernah
kejadian yang sangat luar biasa di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dia dikirim dengan beberapa pasukan dan akhirnya untuk menyerang ke Kekaisaran Kisra Persia. Ditangkap sama Raja Kisra dengan 300 orang. Dengan 300 orang. Ditawan dia dan 300 orang sama Kisra Persia di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian sama Kisra Persia ya dilaparkan selama 3 hari, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Di satu tempat penjara, gak dikasih makan, gak dikasih minum 3 hari. Hari keempat dikasih sama raja daging babi, minum khamr. Tidak disentuh sama sekali sama Abdullah bin Hudzafah, tidak disentuh. Ditanyakan sama dia, tidakkah ketika dalam keadaan darurat agamamu Islam memberikan rukhsah keringanan untuk makan? Dalam keadaan darurat, udah lapar betulan, mau mati gimana? Mestinya halal. Katanya Abdullah bin Hudzafah, aku tahu dalam kondisi semisal ini babi bangkai halal untukku, tapi aku gak ingin untuk menggembirakan hatinya orang kafir. Aku gak kepingin untuk menyenangkan hatinya orang kafir. Ya, akhirnya kalau disebutkan bahwa dipanggil sama raja Abdullah bin Hudzafah, ditawarin, kau murtad dari Islam, ku kawinkan kau sama putriku, ku kasih separuh dari negara ke Kisra Persia, separuh Persia kau ambil. Dapat anaknya raja, putrinya raja. Iya, kau murtad. Apa jawabannya Abdullah bin Hudzafah? Wallahi demi Allah, andai kan kau kasihkan semua negara Persia ini sama aku, untuk aku murtad sesaat, habis itu aku balik lagi. Habis itu aku balik, aku udah mau. Aku udah mau. Lu padahal untuk murtad tapi balik lagi, aku udah mau. Gimana keteguhan iman sahabat ya. Sampai akhirnya kemudian beliau ditampakkan diambil salah satu tawanan 300 tawanan itu, kemudian digoreng di depan dia. Pasukannya digoreng di depan dia kayak ceritanya Masitoh zaman dulu. Digoreng langsung hangus, langsung habis. 2 orang digoreng di depan dia. Ya. Terus kemudian Abdullah bin Hudzafah tetap tegak. Ketika Abdullah bin Hudzafah tegak tersebut, kemudian disuruh sama raja untuk diangkat ke atas, ditarik, kemudian dipanah. Tapi raja bilang sama tukang panahnya, jangan kena ke tempat yang bisa membunuh dia, tapi kenakan kepada yang sekiranya nggak sampai terbunuh, betis, tangan, kayak gitu ya, nggak sampai terbunuh, bukan ke dada. Dan kemudian Sayyidina Abdullah bin Hudzafah setelah dia ngelihat dan kemudian dia diancam untuk digoreng kayak 2 temannya, dia nangis dia nangis. Dikabarkan kepada Raja Kisra tadi, berpikir dia karena nangis mungkin dia mau dia mau lunak ya. Nah, bawa ke sini katanya raja. Bawa. Tadi aku melihat katanya pasukan melihat kau menangis. Apakah kau mau menerima tawaran? Katanya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dia mengatakan, aku menangis bukan karena berpikir untuk menerima tawaranmu, tapi aku menangis kenapa kok nyawaku 1? Nyawaku cuma 1. Aku kepingin punya nyawa 1000, satu persatu keluar dari. Keteguhan iman Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Kemudian sudah Raja Kisra udah takluk, udah nggak bisa ini nundukkan iman Abdullah bin Hudzafah. Akhirnya dia katakan, udah gini aja lah, udah kau lepaskan, tapi kau cium kepalamu. Kau cium kepala. Katanya Abdullah bin Hudzafah, kalau kau mau lepaskan 300 pasukanku, aku cium kepalamu. Aku cium kepala. Dengan syarat 300
dibebaskan. Katanya raja karena melihat sudah mungkin ya raja ya apa maunya dia lah. Dia pun juga mungkin ya tidak bukan karena nyari-nyari tawanan atau apa, dia udah karena dia kagum raja ini sama Abdullah bin Hudzaifah, kau cium kepalaku, ku lepaskan semua 300 orang. Maka dicium kepalanya oleh Abdullah bin Hudzaifah. Dia berpikir cuma nyium aja pun gitu ya. Yang penting kan selamat 300 pasukan. Maka sampailah di kota Madinah, dikabarkan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab langsung khutbah di Masjid Nabawi dan mengatakan wajib setiap umat Islam untuk mencium kepalanya Abdullah bin Hudzaifah. Dan katanya Sayyidina Umar bin Khattab, aku yang pertama kali mencium kepalanya Abdullah bin Hudzaifah. Maka keteguhan iman luar biasa. Sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya para sahabat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afiyata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa ahlana wa zakina wa ma a'taytana wa mana'tana. بارك لنا في ذلك كله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.